Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Naufal Abdillah Nafis dari kelas Ilmu Hadis 1A NIM 12631220110 akan mempresentasikan tentang good governance dan berbagai problematikanya. Apa itu good governance? Good governance adalah pemerintahan yang baik. Lalu bagaimana pemerintahan tersebut dapat dijadikan atau digolongkan menjadi pemerintahan yang baik? Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun dasar negara, alias tidak berlawanan dengan dasar negara. Unsur-unsurnya seperti participation yaitu membiarkan warga negara ikut berpartisipasi dalam mengambil bagian dari pemerintahan. Kedua, ada rule of law, hukum yang adil, artinya hukumnya tidak tumpul ke atas dan runcing ke bawah, akan tetapi sama rata di pandangan hukum. Lalu ada transparan, artinya tidak ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi dalam administrasi atau lain-lain. Misalnya kasus-kasus yang telah terjadi yang lalu, seharusnya kasusnya ditumpas dengan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh media, para pemerintah, dan lain-lain. Lalu ada lembaga-lembaga yang siap melayani atau memegang stakeholders, tiap-tiap kepentingan dalam hubungan bermasyarakat. Selanjutnya menjadi perantara untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik. Itu ketika bermusyawarah, jadi masyarakat menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat. Lalu ada peningkatan kesejahteraan, jadi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan para petinggi, tapi juga mengutamakan kesejahteraan masyarakat, karena sejatinya menurut buku-buku yang pernah saya baca, sejatinya pemerintahan itu adalah pelayan masyarakat, pembantu masyarakat, bukan menjadi raja dari masyarakat gitu. Jadi meningkatkan kesejahteraan rakyat alias mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingannya sendiri. Lalu ada efektif dan efisiensi, menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan baik untuk menghasilkan sesuai apa yang digariskan. Jadi menggunakan setiap sumber daya alam, sumber daya manusia dengan sebaik mungkin agar tercapai tujuan dari yang menjadi dasar visi misi pemerintahan, atau paling tidak yang sesuai dengan Pancasila. Pentingnya memiliki komitmen mewujudkan good governance. Good governance sinergisitas dalam mendorong dan membangun praktek good governance di daerah sangatlah diperlukan, karena satu, untuk membangun pemerintahan yang baik dan membuat agar sistem dan tatanan yang ada dapat berjalan dengan sendirinya. Artinya
agar pemerintahan yang berada di daerah itu bisa mengatur sendiri rumah tangga yang ada di daerah mereka. Contohnya APBN, APBD itu biar diolah oleh pemerintah daerah sendiri. Jadi pemerintah pusat bisa mempercayakan hal tersebut kepada pemerintah daerah, jadi lebih optimal dalam pengembangan yang ada di daerah tersebut. 2. Membumikan good governance di era desentralisasi sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Artinya masyarakat ditanamkan untuk percaya kepada pemerintah, dan pemerintah juga agar menjadi pemerintahan yang baik, agar tidak mengkhianati kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, birokrasi di daerah juga dituntut bekerja efisien, efektif, kompetitif, antisipatif, aspiratif, produktif, serta pelayanan yang bermutu tinggi, sekaligus tidak membuka peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi pemerintahan good governance itu sekarang malah menurut masyarakat sekarang itu kepercayaan kepada pemerintahan itu semakin menipis, dikarenakan apa? Kemarin ada kejadian ini itu, kepercayaan semakin menurun kepada pemerintahan. Jadi ini adalah salah satu peluang untuk membuktikan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.